Haleluya, Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Dan hari ini saya bahas move on adalah sebagian dari iman. Karena banyak anak Tuhan, banyak pelayan Tuhan yang sudah putus, yang pacarannya hancur, hubungannya hancur, namun susah untuk move on. Namun susah untuk melupakan, susah untuk merelakan mantannya. Ingat baik-baik bahwa pacaran itu masih bisa putus. Itu sebabnya engkau berpacaran. Karena apa? Karena kalau misalnya langsung kepada pernikahan tanpa ada perkenalan satu dengan yang lain, maka itu akan membuat hubungan pernikahan kalian berantakan. Itu sebabnya pacaran digunakan, pacaran bermanfaat, pacaran berfungsi untuk proses saling perkenalan, untuk proses saling mengenal satu dengan yang lain, sehingga ada kecocokan, ada kesepadanan untuk memasuki jenjang pernikahan yang tidak boleh diceraikan. Jadi ingat baik-baik, pacaran itu dibuat, dirancang sehingga bisa saling mengenal dan bisa mengetahui bahwa memang dia yang cocok buat kita untuk memasuki pernikahan yang tidak ada kata perceraian. Karena dalam iman Kristen tidak ada tidak ada kebolehan, ya, tidak boleh yang namanya bercerai, ya, sehidup semati, di mana apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, itu sebabnya ada masa pacaran, dan itu artinya bisa putus. Pacaran ini bisa putus mungkin karena ketidakcocokan, mungkin karena ternyata dia seperti ini, sehingga hubungan itu tidak bisa dilanjutkan. Lalu bagaimana untuk move on? Ingat baik-baik, move on itu sebenarnya bukan melupakan, tapi move on itu merelakan. Karena kalau engkau melupakan dia, maka engkau harus hilang ingatan dulu baru engkau bisa melupakan dia. Tapi ketika engkau bisa merelakan dia, mau bagaimanapun dia setelah putus darimu, engkau siap merelakannya dan engkau percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik buatmu. Amin. Itu sebabnya saya tuliskan bahwa move on adalah sebagian dari iman. Orang yang susah move on, anak Tuhan yang susah move on, atau pelayan Tuhan yang susah move on, kalau boleh saya katakan, diragukan imannya. Ya, orang yang susah move on adalah orang yang diragukan iman percayanya kepada Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena move on adalah sebagian dari iman. Amsal 23 ayat 18 menuliskan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu artinya masa depan kita itu memang sudah ada, dijamin oleh Tuhan. Masa depanmu itu sudah ada dan masa depan kita ada di tangan Tuhan. Dalam kitab Yeremia lagi dituliskan bahwa Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan pada kita. Tuhan merancangkan hari-hari yang penuh damai sejahtera kepada kita. Namun mengapa ada anak Tuhan yang baru putus dari pasangannya, yang baru putus dari pacarnya, gagal untuk move on, sulit sekali untuk move on? Itu artinya engkau tidak percaya kepada Tuhan. Itu artinya engkau tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Itu artinya apa? Engkau tidak berharap kepada Tuhan. Ketika engkau bisa move on, ketika engkau bisa merelakan mantanmu itu, dan engkau percaya bahwa Tuhan akan berikan yang terbaik untukmu, bahwa Tuhan akan menyediakan pasangan idamanmu, pasangan yang memang sesuai dengan kepribadianmu, itu tanda bahwa memang engkau adalah orang yang beriman. Tetapi kalau engkau tidak bisa move on, engkau terus mengingat dia, engkau terus mengenang dia, dan engkau tidak bisa lepas dari dia, itu artinya apa? Engkau gagal dalam beriman kepada Tuhan. Ingat baik-baik, kalau engkau beriman, kalau engkau percaya kepada Tuhan, walaupun belum engkau lihat pasanganmu yang baru, walaupun engkau belum lihat pasanganmu yang lebih baik nantinya daripada mantanmu, tapi ketika engkau percaya kepada Tuhan, itulah namanya iman. Karena iman itu belum kelihatan, tapi percaya dalam hati. Itu sebabnya ketika engkau mau move on, artinya engkau mau merelakan mantanmu, engkau harus beriman kepada Tuhan. Ingat baik-baik, segala sesuatu yang diperbuat Tuhan di dunia ini mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Itu sebabnya kalau misalnya kita tidak percaya kepada Tuhan, itu makanya kita gagal move on. Itu makanya orang yang gagal move on adalah orang yang tidak mengerti firman Tuhan, orang yang tidak mengerti kuasa Tuhan, orang yang tidak mengerti bagaimana Tuhan bekerja.
Karena Alkitab mengatakan dalam Roma 8 ayat 28, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini mendatangkan kebaikan, dibuat Tuhan menjadi kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Artinya apa? Kalau misalnya kita putus dari mantan kita, putus dari pasangan kita, percayalah kalau kau hidup mengasihi Tuhan, ada sesuatu yang baik yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Ada sesuatu yang baik yang Tuhan rancang untukmu di hari depanmu. Itu sebabnya move on adalah tanda iman. Move on adalah tanda kau percaya kepada Tuhan. Dan ingat baik-baik, kepercayaanmu kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidupmu, itu tidak akan pernah mengecewakanmu. Manusia memang sering mengecewakanmu, tetapi saya bersaksi, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Sekalipun tidak pernah Dia kecewakan kita, karena Dia Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dan Dia pasti tahu apa yang terbaik buat kita. Dia pasti tahu apa yang terbaik buat kita anak-anaknya. Tuhan memperbolehkan, mengizinkan sakit hati itu. Tuhan mengizinkan kita itu untuk mengalami putus dalam hubungan. Itu arti apa? Artinya Tuhan sedang merancangkan dan akan memberikan yang terbaik padamu. Itu sebabnya kalau engkau memang orang yang beriman, kalau memang engkau adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang bersandar kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, maka engkau pasti bisa untuk move on. Nah, tapi kan kalau misalnya saya gampang move on, berarti saya dulu nggak mencintai dia. Begini, memang dulu kau mencintai dia, tapi rupanya dia berbuat kesalahan yang nggak bisa lagi mungkin ditolerir, lalu kalian harus putus, masalah itu begitu berat. Apakah engkau mau terus mencintai orang yang tidak mencintaimu? Apakah engkau mau terus mencintai orang yang sebenarnya tidak lagi cinta padamu? Itu sebabnya, lebih baik engkau percaya kepada Tuhan, ya, lebih baik. Mungkin sedih itu wajar, sedih seminggu itu wajar, ya kan. Gak mungkin secepat itu engkau move on, tidak, ya kan. Secepat itu memang tidak mungkin, ya kan. Tetapi engkau harus tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Walaupun engkau sudah putus dari Dia, engkau masih punya harapan bahwa Tuhan akan berikan yang baik padamu, bahwa Tuhan akan berikan yang lebih baik dari Dia yang padamu. Prinsip orang move on begini, yang kayak mantanku memang gak ada, tapi yang lebih baik dari dia banyak. Itu trik atau tips dan pola pikir yang harus dimiliki oleh orang yang mau move on. Jadi hari ini andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan berikan yang terbaik buatmu. Masa depanmu ada di tangan Tuhan. Harapanmu kepada Tuhan tidak akan hilang kalau engkau tetap percaya kepada Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, dan engkau mengerjakan bagianmu untuk terus bergaul, untuk terus berbenah, untuk bisa memperbaiki diri menjadi yang lebih baik, maka Tuhan akan mendatangkan yang paling baik buatmu di hari depanmu. Jadi teman-teman, mari move on, ya, yang baru putus mari move on, dan percaya Tuhan pasti sediakan yang paling baik dan yang terbaik buatmu di hari depanmu. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.